Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Jadi di video kali ini saya bakal ngejawab soal UTS dan UAS untuk matkul akuntansi keuangan 2 atau intermediate account 2 ya. Oke, pertama itu saya akan bakal ngejawab soal teorinya dulu ya teman-teman ya. Dari UTS. Oke. Pertanyaan teori yang pertama itu adalah provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya itu menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Pertanyaannya, jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Oke, jawabannya itu adalah perusahaan mengakui adanya provision atau kewajiban bersyarat ini ketika perusahaan berada pada tingkat keterjadian lebih dari 50% sampai dengan 90%, atau biasa juga disebut dengan tingkat probable. Dan juga ketika perusahaan pada tingkat keterjadian ini virtually certain, atau tingkat keterjadian ini lebih dari 90% akan tetapi kurang dari 100%. Ketika suatu perusahaan ini berada pada tingkat probable atau tingkat virtually certain, maka perusahaan harus mengakui adanya kewajiban bersyarat, kemudian akan mengukurnya. Setelah itu provision ini akan dicatat dan akan diungkapkan dalam laporan keuangan. Pertanyaan yang kedua, soal teori yang kedua yaitu ketika obligasi pada tingkat diskon maupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium atau bond diskon. Pertanyaannya, jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Oke. Jawabannya itu adalah jumlah selisih antara selling price dengan nilai nominalnya ini. Nantinya ini yang dijadikan dasar nih. Pertama itu jumlah selisih antara selling price dan nominal ya. Jadi nantinya itu perusahaan bakal memperhitungkan berapa yang akan dialokasikan untuk sebagai penambah bond payable secara periodik. Secara periodik itu jika pada tingkat diskon. Atau berapa jumlah yang akan mengurangi bond payable secara periodik. Itu jika pada tingkat premium. Sehingga nanti carrying amount pada saat jatuh tempo harus sama dengan nilai nominal obligasi pada saat diterbitkan. Selanjutnya itu, pertanyaannya adalah, treasury shares merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan, mengapa dalam penyajian share capital ordinary ini di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury share. Oke. Jawabannya adalah dalam metode harga perolehan atau cost method, total nilai nominal saham tetap sesuai dengan saham yang diterbitkan, bukan berdasarkan saham yang beredar dikalikan nilai nominalnya. Walaupun demikian, total ekuitasnya nanti akan tetap berkurang karena treasury share ini akan mengurangi total ekuitas karena saham yang beredar ditarik ke akun treasury share tadinya. Maka, total saham yang diterbitkan akan sama walaupun yang beredar ini berkurang karena adanya treasury share atau reakuisisi ya teman-teman. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share atau laba per lembar sahamnya. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury shares ini dapat meningkatkan earning per share. Oke. Jawabannya adalah untuk menghitung laba per lembar saham itu atau earning per share ini kan pembaginya itu dari jumlah saham yang beredar kan ya teman-teman ya. Jadi jika perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar, otomatis itu kan bakal mengurangi jumlah saham yang beredar kan. Jumlah saham yang akan secara langsung menambah jumlah saham yang beredar teman-teman, ini salah ya. Oke,
Salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share-nya. Pertanyaannya, jelaskan mengapa dengan melakukan treasury shares ini dapat meningkatkan earning per share. Jawabannya itu adalah untuk menghitung laba per lembar saham atau earning per share ini adalah pembaginya itu kan dari jumlah saham yang beredar ya teman-teman ya. Jadi jika perusahaan itu melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar nih teman-teman, secara langsung kan itu jumlah saham beredar itu bakal berkurang. Nah, ketika saham yang beredar ini lebih kecil daripada jumlah saham yang diterbitkan, maka earning per share-nya ini bakal menjadi lebih tinggi teman-teman. Jadi itu jawabannya ya teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atau jasa yang sudah diterima perusahaan. Oke. Jawabannya adalah, jika saham dan transaksi non-cash ini diketahui nilai wajarnya nih, maka perusahaan harus memilih nilai wajar yang paling wajar antara harga pasar saham dengan transaksi non-cash tersebut, baik itu jasa, properti, ataupun lain-lain. Akan tetapi, jika nilai wajar dari transaksi non-cash tersebut tidak diketahui nih teman-teman, maka perusahaan ini harus menggunakan nilai wajar atas saham yang diterbitkan. Jadi, selanjutnya itu jika kasusnya adalah nilai wajar saham dan nilai wajar dari transaksi non-cash ini sama-sama tidak diketahui nih nilai wajarnya, maka kita bakal menggunakan penilaian menurut penilai atau advisor yang independen tentunya dan juga kompeten untuk melakukan penilaian, tidak berdasarkan nilai nominal saham, karena nilai nominal saham ini bukan nilai wajar atau fair value. Pertanyaan selanjutnya. Yang keenam itu, jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas yang lain. Jawabannya adalah, untuk pihak yang memberikan utang atau kreditor ini harus menghitung nilai wajar dari aset non-cash-nya atau sekuritas lainnya yang dijadikan sebagai alat pembayaran untuk pelunasan obligasinya tersebut. Sedangkan untuk pihak yang berutang atau debiturnya ini harus mengakui adanya keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara nilai tercatat atau carrying amount dari obligasinya tersebut dengan nilai wajar dari aset atau sekuritas lainnya. Ya, pertanyaan ketujuh. Jika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat itu untuk apa dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Oke, jawabannya adalah perusahaan ini pertama, perusahaan itu boleh menggunakan fair value karena sifatnya opsional. Ketika perusahaan nantinya melakukan penilaian ulang, jika ada selisih lebih dengan nilai pasar, maka akan diakui sebagai gain atau keuntungan. Jika ada selisih kurang dari nilai pasar, maka akan diakui sebagai loss atau rugi. Pengaruhnya terhadap laporan keuangan ini akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami secara daripada menggunakan cost yang diamortisasi atau menggunakan harga perolehan. Dalam pengukuran menggunakan fair value ini, non-current liabilities dicatat sebesar nilai fair value-nya. Jika ada perbedaan dengan carrying value, maka akan dicatat sebagai keuntungan dan kerugian yang belum terwujud atau terrealisasi. Kemudian akan dilaporkan dalam income statement. Ketika perusahaan sudah melakukan penyesuaian atas non-current liabilities-nya, maka akan merubah dari nilai non-current liabilities-nya dan akan merubah laba atau rugi yang belum terrealisasi dalam income statement. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang terakhir. Dividen yang dibagikan perusahaan ini bakal mengurangi return earnings. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividends tidak mengakibatkan total equity-nya ini berkurang, dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary.
Oke, jawabannya gini teman-teman. Ketika perusahaan itu membagikan share dividen, dampak dari pembagian dividen ini kan akan meningkatkan share capital ordinary karena perusahaan itu bakal menerbitkan saham baru. Bakal menerbitkan saham baru nih teman-teman. Otomatis kan share capital ordinary-nya bakal bertambah. Yang beredar. Yang terbit dan beredar itu bakal bertambah. Meski demikian, total ekuitasnya itu tidak berkurang. Kenapa? Karena tidak adanya pembagian dividen yang menyebabkan berkurangnya saldo return earning perusahaan. Oke, jadi itu jawaban dari soal teorinya. Oke, kita masuk ke soal hitungan 1 UTS. Itu soalnya adalah Simonson Corporation menerbitkan bond payable dengan total nilai nominal itu $900.000 tertanggal 1 Januari 2021. Kontraktual interest rate obligasi ini adalah 10%. Di sini dijelaskan bahwa bunga dibayarkan per tahun setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berarti bunga dibayarkan semi-annually. Dan obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2026. Berarti umur obligasi ini adalah 5 tahun. Market interest rate pada saat penerbitan ini adalah 8%. Perusahaan ini menggunakan akun interest expense account untuk mencatat bunga terutangnya atau accrued interest. Tanggal 1 Januari 2024, obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Berarti dilunasi pada tingkat premium. Oke. Yang diminta itu pertama buatlah jurnal atas setiap transaksi di atas. Kemudian menyusun bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan PTMH per 31 Desember 2021. Oke, langsung aja ya. Jadi kan sebelumnya pada kasus ini kan Simonson Corporation menerbitkan obligasi pada tanggal 1 April di soal ini. Menerbitkan pada tanggal 1 April. Sedangkan pembayaran bunganya ini itu tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Artinya obligasi ini diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga. Simonson Corporation ini akan menerima uang tunai dari hasil penerbitan obligasi sebesar harga jual obligasi ditambah dengan bunga terutangnya, yaitu bunga dari tanggal pembayaran bunga terakhir, yaitu tanggal 1 Januari, sampai dengan tanggal penerbitan 1 April, yaitu 3 bulan. Oke, langsung aja nih, kita bakal menghitung harga jual obligasi pada tanggal penerbitan. Caranya itu adalah mempresent value-kan face value dari obligasi, terus dikalikan diskon faktornya. Diskon faktor itu bisa dilihat di table present value of single sum, karena di sini kasusnya itu adalah market rate-nya adalah 8%, dengan umur obligasinya 5 tahun, dan ini kan dibayarkan itu semi-annually ya. Maka setiap semester itu dibayar 4% selama 10 periode. Kenapa 10 periode? Karena pembayaran dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli, atau per semester, atau kan dibayarkan semi-annually. Maka terjadi 10 kali periode pembayaran bunga. Kemudian, lihat di table present value of single sum-nya ini, yang 4% ditarik ke bawah. Yang 10% ditarik ke kanan. Di situ bakal ditemuin satu angka, yaitu 0,67559. Gitu caranya cari diskon faktor. Oke, tadi kan berarti face value dari obligasi dikali diskon faktornya 0,67559, maka akan mendapatkan nilai present value dari utang obligasi ini senilai $608.031, teman-teman. Kemudian sebelum kita menghitung bunga yang dibayarkan secara periodik, sebelumnya itu kita bakal menghitung bunga yang dibayarkan secara periodik itu. Caranya face value dari obligasi dikalikan kontraktual interest rate-nya itu 10%.
Tapi ingat teman-teman, kasus di sini itu adalah bunga dibayarkan semi-annually. Dibayarkan semi-annually. Berarti yang tadinya kontrak interest rate-nya itu 10%, maka sekarang dibagi dua. Berarti kontrak interest rate-nya itu untuk setiap satu semester atau setiap kali pembayaran bunga itu adalah 5%. Kemudian mulai menghitung face value dari obligasi dikali kontraktual interest rate-nya, yaitu 5%. Berarti face value dari obligasi kan $900.000 ya. Dikalikan kontraktual interest rate-nya 5%, bakal mendapatkan bunga yang dibayarkan secara periodik yaitu sebesar $45.000. Setelah kita dapat bunga yang dibayarkan secara periodik, ya maka kita akan mempresent value-kan atas bunga yang dibayarkan secara periodik di sini. Yaitu caranya sama kayak kita ngitung present value dari utang pokok obligasinya, tapi kita sekarang itu menggunakan present value annuity. Kenapa? Karena dibayarkan dengan jumlah yang sama setiap periodenya, makanya itu kita pakai present value annuity. Cara menghitungnya tadi sama seperti ngitung present value dari obligasi tadi, yaitu bunga yang dibayarkan, yaitu $45.000, dikalikan dengan diskon faktornya. Nah, diskon faktornya ini ada pada tabel present value and ordinary annuity. Bisa dilihat di tabel present value of an ordinary annuity-nya itu yang 5%. Bunganya 5% ditarik ke bawah. Kemudian bakal ketemu nih yang periode yang 10 ditarik ke kanan. Maka nanti dia bakal menunjukkan satu angka yaitu 8,11090. Maka kita kalikan nih bunga terutangnya, bunga yang bakal dibayarkan secara periodik dengan diskon faktornya, yaitu $364.991. Setelah itu hasil present value dari pokok utang obligasi tadi kita jumlahkan ini, kita jumlahin juga dengan jumlah dari present value annuity dari bunga yang dibayarkan secara periodik. Maka di situ bakal kita dapat harga jual obligasi pada saat penerbitan. Oke. Setelah itu, karena investor ini membeli obligasi di antara tanggal penerbitan obligasi dan pembayaran bunga, maka kita harus menghitung berapa nilai bunga terutangnya. Pertama itu kan kita bakal menghitung kas yang diterima Simonson Corporation tanggal 1 April 2021. Caranya itu adalah kita masukin nih harga jual obligasi pada tanggal penerbitan 1 Januari 2021 tadi, yaitu sebesar $973.22. Kemudian kita hitung bunga terutangnya. Kenapa? Karena investor ini kan membeli obligasi di antara tanggal penerbitan obligasi dan juga pembayaran bunganya. Maka kita harus ngitung nih berapa nilai bunga terutangnya. Caranya itu pertama adalah kita lihat periodenya. Pertama itu kan dari tanggal 1 Januari ke 1 April itu 3 bulan teman-teman. Berarti 3/12. Dikalikan kontraktual interest rate-nya yaitu sebesar 10% per tahun. Terus dikalikan lagi face value dari obligasinya yaitu 900.000. Bakal didapat hasil nanti 22.500. Kemudian harga jual obligasi yang tadi kita udah jumlahin ini ditambah dengan bunga terutang. Maka jumlah kas yang bakal kita terima pada tanggal penerbitan 1 April 2021 adalah $965.522. Setelah itu kita bakal ngebuat jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi pada tanggal 1 April 2021. Jurnalnya adalah cash sebanyak $995.522. Kemudian bond payable-nya bertambah sebanyak $973.022 yang udah kita hitung tadi yang di awal. Kemudian kita bakal mencatat bunga terutang dari tanggal 1 Januari ke tanggal 1 April yaitu sebesar 22.500. Oke.
Selanjutnya, Simonson Corporation ini bakal mencatat interest expense pada tanggal 1 Juli 2021 dihitung dari tanggal penerbitan obligasi. Itu dari tanggal 1 April 2021 sampai dengan 1 Juli 2021, yaitu untuk 3 bulan. Kita masukin nih, pertama itu carrying amount dari bond payable pas tanggal penerbitan tadi. Pas tanggal 1 Januari ya. Harusnya di sini. Oke. Pas tanggal 1 April 2021 yaitu carrying amount dari obligasinya itu kan 973 ya teman-teman ya. Terus kita kalikan dengan market interest rate-nya itu. Tapi caranya itu adalah market interest rate-nya itu kan ada 8% ya. Terus ini kan dia kan membelinya itu kan di antara penerbitan obligasi dan pembayaran bunganya kan. Dari tanggal 1 April ke tanggal 1 Juli, ini kan kita harus kebayar bunganya nih nanti di tanggal 1 Juli kan. Soalnya kita bakal ngebuat jurnal di tanggal 1 Juli ini kan. Maka market interest rate 8% dikalikan 3/12. Itu mendapat 2%. Di sini harus dalam satuan persen. Terus untuk menghitung berapa bunga terutang untuk 3 bulan dari tanggal 1 April ke 1 Juli, dengan caranya itu adalah carrying value dari obligasi saat penerbitan itu dikalikan market interest rate-nya, yaitu 2%. Bakal didapat bunga terutangnya sebanyak $19.460. Oke, setelah kita ngitung berapa bunga terutang untuk 3 bulan tadi kan, selanjutnya kita bakal ngitung berapa amortisasi premium obligasinya ini untuk 3 bulan dari tanggal 1 April sampai tanggal 1 Juli 2021. Cara ngitungnya itu begini teman-teman. Kita ngitung berapa bunga yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2021. Caranya itu pertama kan kontraktual interest rate itu 10% ya. Terus dikalikan nilai nominal saham sebanyak $900.000, terus dikalikan periodenya dari tanggal 1 Januari ke 1 Juli, yaitu 6/12. Bakal didapat hasil yaitu $45.000. Kemudian kita bakal ngitung nih, kita bakal masukin bunga yang diterima pada tanggal 1 April tadi. Kan kita udah ngitung tuh dari tanggal 1 Januari ke tanggal 1 April. Itu bunganya sebesar 22.500. Nah, itu bakal menjadi pengurang atas bunga yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli. Berarti $45.000 dikurang 22.500. Bakal didapatkan jumlah yang bakal dibayarkan untuk 3 bulan. Jumlah yang bakal dibayarkan, jumlah bunga yang bakal dibayarkan untuk 3 bulan, yaitu sebanyak 22.500. Kemudian, kita akan mengakui adanya beban bunga nih untuk 3 bulan dari tanggal 1 April sampai tanggal 1 Juli. Berapa? Yaitu tadi kita udah hitung nih, berapa beban bunganya, yaitu 19.460 di sini. Kemudian kita hitung tadi. Ini kita akui sebagai beban bunga. Atau yang untuk 3 bulan dari tanggal 1 April sampai 1 Juli. Yaitu sebesar 19.460. Dan ini akan menjadi pengurang dari bunga net yang akan kita bayarkan selama 3 bulan. Berarti premium amortisasinya adalah 3.040. Langsung aja kita masukin di sini, yaitu adalah pada tanggal 1 Juli 2021, Simonson Corporation itu bakal menerima uang cash sebanyak $45.000. Terus kemudian premium amortisasinya akan berkurang di bond payable, di debit sebesar 3.040. Tadi kita hitung tadi premium amortisasinya. Kemudian akan mengakui adanya beban bunga yang belum dibayar atau hutang bunga sebanyak 41.960. Oke. Selanjutnya itu kita ngebuat schedule of bonds premium amortization-nya dengan metode effective interest, dibayarkan semi-annual. Bunganya ini dibayarkan semi-annually. Umur obligasinya yaitu 5 tahun.
dengan kontraktual interest rate-nya itu 10% dan nilai pasarnya itu market interest rate-nya 8%. Di tabel amortisasi ini atau daftar amortisasi obligasi premium ini, obligasi yang diterbitkan pada tingkat premium, isinya itu ada tanggal, ada cash paid interest expense, premium amortized, dan juga nilai dari carrying amount dari obligasinya. Oke, pertama kita masukin nilai obligasi, carrying amount of obligasinya pada saat penerbitannya itu sebesar Rp973.022. Kemudian kita ngitung berapa bunga yang kita bayarkan setiap bulannya. Caranya itu adalah nilai nominal obligasi dikali kontraktual interest rate dikali periodenya yaitu 6/12. Didapat jadi 45.000. Oke, kemudian kita bakal menghitung berapa interest expense-nya. Berapa bunga terutangnya. Bunga terutangnya itu caranya itu carrying amount dari obligasi Rp973.022 ini, $973.022 ini dikalikan market interest rate-nya yaitu sebesar 8%. Terus periodenya dari tanggal 1 Januari ke tanggal 1 Juli itu kan 6 bulan ya. Berarti periodenya itu 6/12, berarti $973.022 ini dikalikan 8%, terus dikalikan 6/12, maka didapat 38.921. Terus untuk premium amortized ini, itu adalah bunga yang dibayarkan secara periodik ini, dikurangkan dengan utang bunganya, maka didapat selisih, yaitu selisihnya dicatat di premium amortized. Kemudian, kita akan mencatat carrying amount dari obligasi per tanggal 1 Juli 2021, yaitu sebesar $966.942. Ini adalah nilai carrying amount dari obligasi per tanggal 1 Juli 2021. Caranya gimana? Caranya yaitu carrying amount dari obligasi pas saat penerbitan ini kita kurangkan dengan berapa nilai premium amortized-nya. Setelah dikurangkan maka akan menghasilkan ini. $966.942. Oke. Setelah kita menyusun tabel amortisasinya itu, kemudian kita membuat jurnal pada tanggal 1 Juli. Enggak, jurnal pada tanggal 1 Juli tadi kan udah kita buat ya. Oke. Kita buat jurnal pada tanggal 31 Desember 2021 dan juga pada tanggal 1 Januari 2022. Pertama, tanggal 31 Desember ini, perusahaan ini, Simonson Corporation bakal mengakui adanya utang bunga yang belum dibayar dari tanggal 1 Juli sampai ke tanggal 31 Desember. Itu berapa? Kita lihat di tabel amortisasinya ini. Untuk 1 Januari kan nanti kita bakal bayar nih sebesar 38.678. Ini adalah bunga terutangnya nih kan. Sedangkan ada selisihnya nih. Selisih ini yang disebut sebagai premium amortized. Atau nanti bakal kita catat sebagai bond payable di jurnal. Maka jurnal adalah Simonson Corporation bakal mendebit interest expense senilai bunga terutangnya. Kemudian akan mendebit bond payable senilai berapa premium amortized-nya. Terus kemudian akan mencatat utang bunga, interest payable, sebanyak 45.000. Itu berapa cash yang kita bayarkan setiap periodenya. Untuk tanggal 1 Januari 2022 itu kan bakal membayar sebesar 45.000 ya teman-teman ya. Bunga terutangnya. Oke. Jadi nanti di tanggal 1 Januari, perusahaan ini nggak perlu ngelakuin ngejurnal seperti tanggal 1 Juli. Kenapa? Karena laporan keuangan ini kan disusunkan setiap akhir tahun ya teman-teman. Per tahun. Maka, yang tadi di tanggal 31 Desember 2021, itu kita yang posisinya di kredit ya teman-teman. Di 31 Desember 2021 kan interest payable ini posisinya di kredit. Maka kita kurangkan. Kita akan balik.
berarti kita akan mengenolkan saldo interest payable ini. Berarti kan otomatis kan nilainya berkurang, habis. Yang tadi kita catat di tanggal 31 Desember 2021, di tanggal 1 Januari 2022 ini nilainya bakal habis. Kenapa? Karena kita melakukan pembayaran bunga atas bunga yang terutang dari tanggal 1 Januari ke tanggal 31 Desember. Oke. Selanjutnya, perusahaan ini kan melunasi obligasinya dengan pada kurs 102% ya. Jadi jumlah kas yang dibayarkan oleh perusahaan untuk melunasi utang obligasinya adalah, kita lihat berapa jumlah kas yang harus dibayarkan perusahaan nih untuk melunasi obligasinya. Caranya itu adalah nilai nominal saham, nilai nominal dari obligasinya dikalikan kurs ketika kita melunasi, yaitu kan 102% ya. Nilai nominal sahamnya itu adalah, nilai nominal obligasinya $900.000 dikalikan 102%. Maka perusahaan bakal mengeluarkan uang sebanyak $918.000. Karena jumlah kas yang dibayarkan perusahaan sebesar $918.000, ini kan lebih kecil nih dibandingkan nilai tercatat dari utang obligasi pas tanggal pelunasan, yaitu sebesar 932.699. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari tabel amortisasi ini. Dilunasikan pada tanggal 1 Januari 2024. Nah, pada tanggal 1 Januari 2024 ini, obligasi menunjukkan carrying amount sebesar 932.699. Sedangkan uang yang kita bayarkan itu cuma sebesar $918.000. Berarti kan perusahaan ini mengakui adanya keuntungan sebesar, kita hitung nih, berapa selisihnya. Itu yang bakal kita akui sebagai keuntungan. Maka perusahaan bakal membuat jurnal ketika melunasi sebelum jatuh tempo ya, sebelum jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2024. Yaitu dengan mendebet akun bond payable senilai jumlah carrying amount pada tahun, carrying amount obligasi pada tahun 2024 pada 1 Januari 2024, yaitu sebesar 932.699. Kemudian akan mengkreditkan akun cash sebesar 918.000 yang udah kita hitung tadi, didapat dari nilai nominal saham dikali kurs 102%. Kemudian kan ada selisih tuh. Dari 932.699 ada selisih dengan 918.000. Nah, selisihnya inilah yang bakal kita akui sebagai keuntungan atas pelunasan obligasi. Jadi itu pembahasan untuk bond payable soal hitungan pertama. Dan selanjutnya kita bakal menjawab soal hitungan 2 dari UTS. MH Corporation memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2020 sebagai berikut. Share capital preference-nya itu 6%, nilai per value-nya itu $50 per lembar. Terus 20.000 lembar share capital preference ini terautorisasi dan 6.000 lembar saham preferensinya ini terbit dan beredar. Berarti 6.000 dikali 6.000 lembar saham dikali $50 berarti 300.000. Kemudian share capital ordinary PT MH Corporation ini memiliki nilai per value-nya $10 per lembar. 60.000 lembar saham terautorisasi dan 40.000 lembar sahamnya terbit dan juga beredar. Berarti nilainya itu adalah 40.000 lembar saham ini dikalikan dengan per value-nya sebesar $10. Maka hasilnya $400.000 untuk saham share capital ordinary-nya. Terus kemudian PT MH Corporation ini memiliki share premium ordinary senilai $200.000 dan
memiliki saldo retained earnings-nya itu $60.000. Maka total ekuitas yang dimiliki oleh MH Corporation yaitu $960.000. Oke. Di sini selama tahun 2021 transaksi yang terjadi terkait ekuitas itu sebagai berikut. Pertama, PT MH Corporation ini menerbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jualnya itu $160.000 di brosur. Harga sahamnya PT MH ini pada saat itu yaitu $15 per lembar. Kemudian PT MH Corporation ini membeli kembali 5.000 sahamnya yang sudah beredar dengan harganya itu $15 per lembar. Kemudian MH Corporation juga menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada transaksi kedua tadi. Harga pasarnya itu $16 per lembar. Kemudian MH Corporation mengumumkan dividen atas saham preference dan juga saham biasa. Di sini diketahui dividen atas saham biasanya itu senilai $0,5 per lembar sahamnya. Kemudian MH Corporation ini melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada poin keempat, pada ketentuan yang keempat tadi. Terus selanjutnya MH Corporation itu menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir kedua. Pada soal ketentuan kedua tadi kan membeli kembali 5.000 lembar saham ya. Terus kemudian dia menjual lagi sebanyak 2.500 lembar saham dengan harganya itu $14 per lembar. Kemudian MH Corporation ini mengumumkan pembagian dividen paruh kedua kepada pemegang saham biasa yang bentuk aset non-kas. Aset tersebut berupa investasi dengan kategori tersedia untuk dijual dengan nilai tercatatnya itu $15.000. Pada saat pengumuman dividen, nilai wajar investasi tersebut adalah $17.500. Kemudian MH Corporation mendistribusikan dividen yang dimaksud pada butir soal ketentuan ketujuh tadi kepada pemegang saham. Dan yang terakhir, MH Corporation ini menutup rugi ya, bukan laba sih, maaf. Lupa diganti dari soal. Menutup rugi di tahun 2021 sebesar $15.000 ke saldo laba. Oke. Pertama, yang diminta itu adalah membuat jurnal atas transaksi di atas. Kemudian menyusun bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan MH Corporation per 31 Desember 2021. Maka jawabannya adalah pertama, transaksi penerbitan saham biasa untuk memperoleh aset tetap berupa gedung. Harga perolehan dalam brosur bukan merupakan nilai wajar. Jadi gedung akan dicatat dengan menggunakan harga pasar saham yang diserahkan. Harga pasar sahamnya itu kan tadi berapa? 15 dolar per lembarnya ya, dan menerbitkan itu kan 10.000 lembar saham. Karena di sini nilai gedung tidak menunjukkan nilai wajar, maka kita menggunakan nilai yang paling wajar yaitu nilai lembar sahamnya, menunjukkan harga $15 per lembarnya. Menerbitkan 10.000 lembar berarti dikali $15, maka harga gedungnya itu $150.000. Kemudian akan mengkredit akun share capital ordinary karena tadi yang didebitkan itu adalah 10.000 lembar saham, sedangkan nilai fair value dari capital ordinary ini adalah $10, maka 10.000 lembar saham dikalikan $10, maka akan mendapatkan $100.000. Kemudian selisih antara harga gedung dan juga nilai nominal dari share capital ordinary yang udah kita hitung tadi itu adalah 50.000. Nah, 50.000 yang akan diakui sebagai share premium ordinary. Oke. Berarti di transaksi ini
MH Corporation memiliki 50.000 lembar saham yang beredar. Berarti 50.000 dikali per value-nya $10 akan mendapat $500.000. Berarti nilai share capital ordinary yang dimiliki MH Corporation ini yaitu $500.000. Kemudian tadinya itu kan share premium ordinary-nya itu kan cuma ada 200.000 ya, karena ada transaksi penerbitan saham biasa. Di sini muncullah akun share premium ordinary karena ada selisih dari sebesar 50.000. Maka akun share premium ordinary MH Corporation meningkat 50.000, berarti sampai di transaksi ini total share premium ordinary yang dimiliki MH Corporation sebanyak $250.000. Oke, selanjutnya perusahaan itu kan menarik kembali ya, membeli kembali saham yang beredar sebanyak 5.000 lembar. Maka untuk mencatat transaksi treasury share sebanyak sebesar harga perolehan ketika harga ini dibeli kembali oleh perusahaan, itu caranya adalah kita lihat di soal tadi. Dia akan membeli kembali 5.000 lembar saham yang sudah beredar dengan harga $15 per lembarnya kan. 5.000. Jadi treasury share-nya adalah 5.000 lembar saham treasury share dikalikan dengan $15, maka akan menghasilkan $75.000 dan akan mengkredit cash sebesar $75.000. Oke, berarti sampai di sini maka perusahaan ini MH Corporation ini memiliki 50.000 lembar saham yang terbit, akan tetapi cuma 45.000 saham yang beredar. Karena kenapa? Karena tadi kan saham beredar itu ditarik menjadi treasury share. Berarti treasury share-nya bertambah sebanyak 5.000 lembar. Oke, selanjutnya. MH Corporation ini kan menjual kembali treasury share-nya sebanyak 1.500 ya. 1.500 lembar. Berarti kalau kita menjual kembali, kita mendapatkan uang dong. Karena kenapa? Karena dijual itu di harga di atas harga perolehan. Harga perolehan itu ketika dijual itu sekitar ada $16 ya. Harga perolehannya $16. Harga perolehannya itu $15, tapi ketika dijual itu di atas harga perolehan yaitu $16. Maka lembar treasury share tadi yang 1.500 dikalikan $16. Maka perusahaan menerima cash sebanyak $24.000 dan treasury share-nya berkurang sebanyak 22.500. Kenapa di sini 22.500? Karena harga perolehan itu kan tadi ke $15. Dan yang dijual kembali itu kan sebanyak 1.500. Berarti 1.500 lembar treasury share dikalikan harga perolehannya yaitu $15. Maka mendapatkan hasil 22.500. Nah, karena ada selisih di sini antara kas yang diterima dengan treasury share yang berkurang, maka kita akan mencatat sebagai share premium treasury bertambah di akun kredit, di akun share premium treasury bertambah di kredit sebanyak $1.500. Selanjutnya itu kan menentukan dividen yang dibagikan untuk setiap jenis saham, yaitu saham preferen dan juga saham biasa atau share capital ordinary. Pertama, dividen untuk saham preferen itu kan 6% dikali saham yang preferen yang beredar sebanyak 6.000 dikali per value-nya senilai $50. Berarti akan mendapatkan hasil $18.000 untuk dividen yang akan dibagikan untuk saham preferen. Kemudian kita bakal menghitung berapa dividen untuk saham share capital ordinary-nya. Pertama, kita hitung dulu nih berapa jumlah saham yang beredar. Saham yang beredar per 1 Januari 2020 itu kan ada 40.000 lembar saham ya. Kemudian tadi kan kita di transaksi pertama itu menerbitkan saham lagi untuk memperoleh gedung sebanyak 10.000. Terus di transaksi yang kedua, perusahaan itu kan menarik kembali saham yang beredar sebanyak 5.000. Berarti berkurang sahamnya sebanyak 5.000 lembar. Terus di transaksi yang ketiga, saham yang tadi udah kita beli lagi, yang saham yang ditarik tadi 5.000, kita jual lagi sebanyak 1.500.
Berarti saham yang beredar itu adalah 46.500. Nah, tadi kan karena di soal itu diketahuinya adalah dividen atas saham biasa nilainya itu adalah 0,5 dolar per lembar. Maka 46.500 ini kita kalikan 0,5 dolar per lembar. Maka akan didapat 23.250 dolar. Maka jurnal saat pengumuman dividen yaitu mendebit akun return earning, berarti akun return, saldo return earningnya berkurang sebesar 41.250 didapat dari jumlah dividen untuk saham preferen ditambah dengan dividen untuk saham biasa. Maka didapat 41.250 dan mengkredit akun dividen payable. Karena ini baru sih pengumuman, belum pembayaran. Berarti kita mengakui adanya utang dividen sebesar 41.250. Nah, untuk transaksi yang kelima ini kan MH Corporation ini kan melakukan pembayaran dividen. Nah, melakukan pembayaran dividen ini berarti MH Corporation akan mendebit akun dividen payable yang tadi ada di transaksi nomor 4 sebesar 41.250 dolar dan akan mengkredit akun cash sebesar 41.250 dolar. Di transaksi ke-6 ini kan MH Corporation itu menjual kembali treasury share yang dibeli di transaksi kedua tadi ya. Dibeli kembali yang beredar itu 5.000, terus di transaksi ketiga dijual lagi sebanyak 1.500 dan sekarang dijual lagi sebanyak 2.500. Tapi ketika MH Corporation ini menjual kembali treasury share-nya, dia menjual dengan harga jualnya itu di bawah harga perolehannya. Maka kita akan mengkreditkan atau mengurangi saldo treasury share-nya sebanyak 2.500 lembar saham dikali harga perolehannya itu kan 15 dolar. Maka didapat 37.500. Kemudian MH Corporation akan mendapatkan uang atas menjual kembali treasury share-nya kan. Berapa? Sebanyak tadi kan yang dijual itu 2.500 lembar saham. Dan sedangkan ketika menjual ini harga jualnya itu cuma 14 dolar. Maka 2.500 lembar saham treasury dikalikan harga jualnya yaitu 14 dolar. Nah, ada selisih nih antara kas yang diterima dengan treasury share yang berkurang ini nih karena dijual di bawah harga perolehan. Maka yang tadinya kita di tanggal di transaksi ketiga ini ada akun share premium treasury sebanyak 1.500, sedangkan selisihnya itu kan ada 2.500 dari 35.000 ke 37.500 ini kan ada selisih 200 kan, ada selisih 2.500. Nah, selisihnya ini harusnya kita mencatatnya ini nggak boleh kita buat share premium treasury-nya itu ada 2.500. Karena kenapa? Karena ketika kita menjual di atas harga perolehan, share premium treasury yang kita punya itu cuma punya 1.500. Karena kurang dari selisih antara cash dan treasury share-nya, maka kita akan ikut mendebit akun retained earning sebanyak selisih kurangnya. Selisih kurangnya tadi berapa? 1.000 dolar. Maka di sini retained earning MH Corporation juga berkurang dan share premium treasury-nya sudah habis. Oke. Selanjutnya transaksi yang ketujuh yaitu mengumumkan pembagian dividen properti berupa investasi saham kategori available for sale atau tersedia untuk dijual. Pertama itu kita akan menyesuaikan nilai investasi saham pada nilai wajarnya. Di soal itu kan nilai tercatat investasi sahamnya itu sebanyak 15.000 dolar. Sedangkan nilai wajar investasi sahamnya itu adalah 17.500. Nah, selisihnya ini bakal kita akui sebagai unrealized holding gain or loss equity yang
akan dilaporkan sebagai bagian penghasilan komprehensif lainnya. Setelah itu, kita akan mencatat penyesuaian atas nilai investasi saham pada nilai wajarnya, yaitu dengan cara mendebit akun share investment sebanyak 2.500 dan mengkredit unrealized holding gain or loss equity-nya sebanyak 2.500 dari yang udah kita hitung tadi ya. Terus kemudian kita membuat jurnal untuk mencatat pengumuman dividen. Jadi di transaksi nomor 7 ini kita baru mengumumkan dividen nih, Berarti perusahaan akan mendebit akun return earning sebanyak 17.500. Didapat dari mana? Dari nilai wajar investasi sahamnya. Nilai wajar investasi sahamnya itu kan 17.500 ya. Maka untuk mencatat pengumuman dividen, di sini dicatat return earning-nya berkurang sebanyak nilai wajar investasi sahamnya. Dan akan mengkredit properti dividen payable-nya. Berarti MH Corporation mengakui adanya utang dividen properti senilai nilai wajar dari investasi saham tersebut. Kemudian di transaksi nomor 8, MH Corporation ini kan melakukan pembayaran atas dividen di transaksi nomor 7. Maka jurnal untuk mencatat pembayaran dividen properti kepada pemegang saham adalah mendebit akun properti dividen payable yang tadinya ada di kredit bertambah di transaksi nomor 7. Berarti ketika kita membayar dividen properti, berarti utang dividen propertinya berarti berkurang kan, maka kita catat di debit. Properti dividen payable-nya senilai berapa? Senilai dividen payable-nya tadi, properti dividen payable di transaksi ke-7 itu 17.500 dan akan mengkredit share investment sebanyak 17.500. Oke. Selanjutnya, MH Corporation ini kan mengakui adanya rugi di tahun 2021. Dan untuk menutup ruginya ini yang sebesar $15.000 ini, kita akan mendebit akun return earning karena kita mengalami rugi. Berarti akun return earning-nya bakal berkurang. Sebanyak berapa? Sebanyak $15.000. Sebanyak ruginya. Ruginya itu $15.000. Berarti return earning-nya bakal berkurang sebanyak $15.000. Dan akan menutupnya dengan akun income summary sebanyak berapa? Sebanyak $15.000 juga. Oke. Selanjutnya berarti kita bakal menyusun bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan MH Corporation per 31 Desember 2021. Pertama, kita bakal melihat saldo share capital preference-nya ini itu berapa. Dia tidak ada peningkatan ya dari awal ya. Jadi share capital preference-nya ini nilainya tetap seperti di soal. Oke. Yang kedua, itu share capital ordinary-nya ini dilaporkan bahwa 50.000 lembar sahamnya ini kan terbit. Tapi hanya 49.000 sahamnya yang beredar gitu ya. Di soal pertama itu kan kita diketahui bahwa di saham yang terbit itu ada 40.000. Maka lembar sahamnya itu dikalikan dengan per value-nya yaitu 10.000. Maka nilai nominal sahamnya itu adalah 400.000. Kemudian di transaksi pertama tadi kan perusahaan melakukan penerbitan sebanyak 10.000 lembar saham. Berarti saham itu bertambah menjadi saham yang terbit dan beredarnya itu bertambah menjadi 50.000 lembar. Nah, tapi di transaksi yang kedua, perusahaan itu kan menarik kembali saham yang ada di pasar sebanyak 5.000. Berarti saham yang terbit sebanyak tadinya itu masih tetap 50.000, tapi yang beredar itu tinggal 45.000. Kenapa? Karena udah kita tarik lagi sebanyak 5.000. Kemudian di transaksi yang ketiga, perusahaan itu kan menjual kembali saham yang ditarik tadi itu di transaksi yang kedua sebanyak 1.500 lembar saham. Maka saham yang beredar itu
menjadi 46.500. Kemudian, di transaksi yang ke-6, perusahaan ini kan menjual lagi nih saham yang ditarik di transaksi nomor 2 tadi, sebanyak 2.500. Berarti, saham yang beredar itu jadikan 49.000. Maka, sampai 31 Desember 2021, MH Corporation memiliki 50.000 lembar saham yang terbit dan 49.000 lembar saham yang beredar. Maka saham yang beredar ini dikalikan dengan fair value-nya. Maka saldo share capital ordinary MH Corporation sampai 31 Desember 2021 yaitu sebanyak 500.000 dolar. Kenapa tetap 500.000 dolar? Bukan 490.000 dolar? Karena untuk menghitung nilai nominal saham di sini, yaitu dengan mengalihkan saham yang diterbitkan dengan fair value-nya, bukan dengan mengalihkan saham yang beredar. Terus, kemudian, untuk share premium ordinary-nya ini menunjukkan 250.000 dolar. Dari di awal soal tadi kan share premium ordinary ini kan menunjukkan nilai 200.000 dolar ya. Terus, tapi di transaksi yang pertama tadi, perusahaan menerbitkan saham untuk pembelian gedung di atas harga pasar. Maka selisih di antara nilai nominal gedung dengan share capital ordinary-nya ini menjadikan saldo share premium ordinary ini bertambah sebanyak selisihnya yaitu 50.000. Maka sampai tanggal 31 Desember 2021, MH Corporation memiliki saldo share premium ordinary sebanyak 250.000. Oke. Kemudian saldo return earning di sini menunjukkan saldo minus ya. Saldo minus ini didapat dari mana? Pertama, di awal itu kan MH Corporation memiliki saldo return earning-nya sebanyak 60.000 dolar. Kemudian, ketika di transaksi nomor 5, perusahaan membayarkan dividen atas saham preference dan saham biasa pada transaksi yang keempat. Sebelumnya itu. Atas kejadian transaksi yang keempat ini, maka perusahaan melakukan pembayaran dividen dengan mendebit return earning atau mengurangi saldo return earning-nya sebanyak 41.250 dolar. Rinciannya adalah dividen untuk saham preferen itu sebanyak 18.000 dan ditambah dividen untuk saham biasa sebanyak 23.250 dolar. Maka dividen yang harus dibayarkan yaitu sebanyak 41.250 dolar. Dan dividen yang dibayarkan ini akan mengurangi saldo return earning perusahaan. Maka di transaksi ini, di transaksi pembayaran dividen untuk saham biasa ini, MH Corporation akan mengurangi saldo return earning-nya yang tadinya 60.000 dikurang 41.250 dolar. Maka untuk sampai di transaksi kelima ini, saldo return earning PT MH ini menunjukkan saldo 18.750 dolar. Kemudian, di transaksi ke-6 ini kan MH Corporation menjual kembali treasury share-nya di atas harga perolehan. Dan saldo share premium treasury-nya itu kan kurang untuk menutupi selisihnya. Maka kekurangan saldonya itu dibantu dengan saldo return earnings. Maka saldo return earnings kembali berkurang sebanyak selisihnya yaitu 1.000 dolar. Maka di transaksi ini, saldo return earnings MH Corporation menunjukkan saldo 17.750 dolar. Kemudian di transaksi ke-7 itu kan MH Corporation kembali membayarkan dividen properti senilai 17.500. Nah, tadinya kan kita sisa share return earning itu sebanyak 17.750 karena ada pembagian karena membayarkan dividen properti. Ketika pengumuman dividen properti ini sebanyak 17.500 itu akan mengurangi saldo return earning yang sebelumnya sebanyak 17.750. Berarti 17.750 dikurang 17.500 dolar. Sampai di transaksi yang ke-7 ini menunjukkan bahwa saldo return earning MH Corporation menunjukkan saldo 250 dolar. Ya, benar ya, 250 dolar.
Dan terakhir, kan MH Corporation ini melaporkan bahwa mengalami kerugian ya sebanyak 15.000. Karena rugi, MH Corporation ini mendebit akun return earning, otomatis saldo return earningnya kan bakal berkurang ya. Maka di transaksi ini, transaksi yang ke-9 ini, saldo return earning MH Corporation menunjukkan saldo minus 14.750 dolar. Oke. Berarti saldo sampai 31 Desember 2021, MH Corporation menunjukkan saldo return earning-nya sebanyak minus 14.750 dolar. Oke. Terus selanjutnya, treasury shares-nya ini ada, sisanya itu ada 1.000 lembar treasury share. Nah, didapatnya dari mana? Pertama itu kan kita di transaksi kedua ada pembelian menarik kembali saham yang beredar sebanyak 5.000 lembar ya, dan itu diakui sebagai treasury share. Dan kemudian di transaksi yang ketiga, yang 5.000 lembar ini dijual lagi ke pasar sebanyak 1.500. Berarti sampai di transaksi ketiga ini treasury share menunjukkan saldo sebanyak 3.500 lembar. Dan kemudian di transaksi yang keenam, perusahaan kembali nih menjual treasury share-nya sebanyak 2.500 lembar. Maka sisa treasury share MH Corporation pada sampai tanggal 31 Desember 2021 adalah 1.000 lembar dengan harganya itu 15 dolar per lembar. Jadi saldo treasury share-nya adalah 15.000 dolar dan ini bakal mengurangi ekuitas PT MH. Maka total ekuitas sampai tanggal 31 Desember 2021 adalah menunjukkan saldo 1.020.250 dolar. Oke, selanjutnya kita bakal ngejawab soal hitungan ketiga, yaitu soal hitungan terakhir di UTS ini. Pada tanggal 1 Januari 2019, Trilini Corporation menerbitkan convertible bond dengan nilai nominalnya itu 3 juta dolar. Berjangka waktu 10 tahun, kontraktual interest rate-nya itu 9%, yang dijual pada kurs 100%. Berarti diterbitkan pada nilai par ya. Terus bunganya dibayarkan per tahun setiap tanggal 31 Desember. Pada saat penerbitan convertible bond ini, market interest rate dari non-convertible bond adalah 10%. Oke. Perusahaan menggunakan effective interest method untuk memperhitungkan amortisasinya. Setiap 1.000 dolar convertible bond ini dapat dikonversi menjadi 8 lembar ordinary share Trilini Corporation dengan nilai nominal 100 dolar per lembarnya. Pada tanggal 1 Januari 2021, convertible bond ini telah dikonversi menjadi saham biasa atau ordinary share yang pada saat itu memiliki harga jual 110 dolar per lembarnya. Yang diminta itu adalah membuat jurnal yang diperlukan saat terjadinya transaksi pada tanggal 1 Januari 2019 dan pada tanggal 1 Januari 2021. Oke. Jadi yang pertama itu kita harus menggunakan metode with and without. Memisahkan mana komponen liabilitas dan juga komponen ekuitas. Caranya itu adalah kita pertama menentukan fair value dari komponen liabilitas ini dari convertible bond-nya. Yaitu caranya sama seperti di soal hitungan satu tadi ya. Jadi saya nggak bakal ngejelasin lebih panjang lagi. Pertama itu mempresent value kan nilai nominal convertible bond ini. Nilai nominalnya itu kan 3 juta dolar ya. Terus dikalikan diskon faktornya yaitu 0,3855. Itu akan menghasilkan
$1.156.500. Ini adalah present value-nya dari convertible bond itu. Kemudian kita menghitung berapa pembayaran bunganya. Pembayaran bunganya. Sama. Bunganya ini kan kita ngitungnya itu dari nilai nominal convertible bond ini dikalikan contractual interest rate-nya ya. Dikalikan contractual interest rate-nya itu 9%. Oke, saya ulangin lagi. Setelah kita ngitungin present value dari convertible bond ini, kita akan menghitung berapa present value annuity-nya ya. Present value annuity untuk pembayaran bunga secara periodiknya, yaitu dengan cara nilai nominal convertible bond dikali contractual interest rate-nya dan dikali diskon faktornya. Pertama, nilai nominal convertible bond ini kan 3 juta, dikalikan contractual interest rate itu 9%, maka akan mendapatkan hasil $270.000. Ini adalah bunga yang akan dibayarkan setiap tahun atau secara periodik. Dan ini kan di umurnya itu kan 10 tahun ya. Nah, di diskon faktornya itu menunjukkan nilai 6,1446. Maka $270.000 dikali 6,1446 akan menghasilkan $1.659.042. Maka ini adalah nilai present value annuity dan untuk pembayaran bunga secara periodiknya. Nah, kita jumlahkan nih present value dari convertible bond ditambah dengan present value anuitas dari pembayaran bunga secara periodiknya. Maka di situ akan mendapatkan nilai fair value dari komponen liabilitas sebanyak $2.815.542. Setelah kita menghitung fair value dari komponen liabilitas, kita menghitung fair value untuk komponen ekuitas dari convertible bond-nya. Caranya itu gimana? Pertama, kita masukkan nilai nominal dari convertible bond-nya saat penerbitan, yaitu $3 juta. Dikurang komponen liabilitas pada saat penerbitan. Nah, tadi kan kita udah hitung tuh berapa fair value dari komponen liabilitasnya. Nah, itu kita masukkan ke sini. Nah, nilai nominal saham dikurang dengan komponen liabilitas. 3 juta dikurang $2.815.542. Maka akan menghasilkan 184.458. Nah, ini adalah fair value dari komponen ekuitas pada saat penerbitan. Maka kita akan membuat entry jurnal pada saat penerbitan convertible bond ya di sini. Maaf. Pada tanggal 1 Januari 2019. Kita akan memperoleh cash sebanyak $3 juta dan kemudian convertible bond-nya akan bertambah sebanyak $2.815.542. Nah, selisihnya diakui sebagai share premium conversion equity, yaitu sebanyak 184.458. Ini selisihnya antara yang diterima dengan present value dari convertible bond-nya. Selanjutnya, kemudian kan obligasi ini kan dikonversi menjadi saham biasa ya pada tanggal 1 Januari 2021. Maka kita membuat tabel amortisasinya dulu. Ini adalah tabel amortisasi untuk tingkat obligasi di tingkat diskon, umurnya itu 10 tahun, dengan kontraktual interest rate itu 9%, dan dijual pada tingkat diskon, dengan market interest rate itu 10%.
Bisa dilihat di sini sama perhitungannya seperti di soal hitung 1 tadi. Pertama kita masukin berapa nilai carrying amount dari convertible bond itu. Itu senilai $2.815.542. Kemudian kita masukkan nih berapa nilai bunga yang dibayarkan secara periodik, yaitu $270.000. Didapat dari mana? Tadi saya ulang lagi ya. Itu didapatnya dari nilai nominal saham, nilai nominal convertible bond dikali kontraktual interest rate-nya. 3 juta dolar dikali 9%, maka akan mendapatkan hasil $270.000. Kemudian interest expense ini, bunga yang interest expense ini didapatnya dari mana? Didapatnya itu dari ini. Convertible bond pada saat carrying amount dari convertible bond pada saat penerbitan dikali berapa marketnya? Market interest rate-nya. Market interest tadi kan kita ketahui sebanyak 10%. Berarti 2.815.542 dikali 10%. Maka akan menghasilkan 281.554 untuk interest expense-nya. Terus berapa diskon yang diamortisasinya? Yaitu selisih dari kas yang kita bayarkan dengan interest expense-nya. Dan itu akan diakui sebagai diskon amortisasi. Maka carrying amount dari convertible bond sampai di akhir tahun, sampai pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu carrying amount of bond pada saat penerbitan ditambah. Kenapa ditambah? Karena ini adalah pada tingkat diskon. Kecuali pada tingkat premium. Kalau tingkat premium itu pasti dikurang. Karena ini pada tingkat diskon, berarti ditambah. Ditambah berapa? Carrying amount of obligasi convertible bond-nya ini di tanggal 1 Januari ditambah dengan diskon amortisasinya berapa? 11.554. Jadi carrying amount dari convertible bond sampai tanggal 31 Desember 2019 itu menunjukkan nilai $2.827.096. Oke, ini saya udah buat. Prosesnya sama dari tahun 2019 sampai tahun 2018 sampai tahun berakhirnya convertible bond ini. Cara penyusunannya sama. Tapi karena obligasi ini dikonversi menjadi share ordinary share, maka kita akan membuat jurnal untuk pada tanggal konversinya, yaitu tanggal 1 Januari 2021. Kan pada tanggal 1 Januari 2021 ini kan Trilini Corporation mengkonversi obligasinya kan, dan dikonversi ini sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, karena di sini terjadi transaksi konversi obligasi, maka kita akan membuat jurnal pertama itu akan mendebit akun bond payable. Senilai apa? Diambil dari carrying amount di tanggal 31 Desember 2020. Selanjutnya kita bakal membuat akun share capital ordinary bertambah di kredit. Nilai 2.400.000 ini dapat dari mana? Dari carrying amount dari obligasi dikalikan dengan nilai nominal per lembar obligasinya. Yaitu tadi kan nilai nominal obligasinya convertible bond-nya itu kan ada 3 juta ya, 3 juta dolar. Terus untuk mendapatkan berapa lembar nih yang kita punya convertible bond-nya gitu. Berarti 3 juta dibagi 1.000. Nominal per lembar obligasinya itu kan 1.000 dolar. Berarti 3 juta dolar dibagi 1.000 dolar. Maka kita mempunyai 3.000 lembar obligasi. Nah, setelah itu, setiap 1.000 dolar obligasi convertible bond ini dapat dikonversi menjadi 8 lembar share capital ordinary. Berarti tadi kan kita udah dapat tuh 3.000 lembar obligasi dikalikan 8. Karena 1.000 dolar obligasi ini setara dengan 8 ordinary share kan teman-teman. Sesuai di soal tadi. Maka 3.000 dikali 8. Di situ didapatkan 2.400 lembar
share capital ordinary-nya. Kemudian, per lembar saham ini kan mempunyai nilai saham $100. Maka 2.400 lembar saham share capital ordinary itu dikalikan $100. Maka akan didapatkan hasil $2.400.000. Nah, itu yang diakui sebagai share capital ordinary ketika dikonversi. Nah, setelah itu kan tadi kan di awal itu kan ada tuh yang namanya akun share premium conversion equity di kredit. Nah, di sini kita tuh dimasukin di debit. Yang didapat ketika kita menerbitkan convertible bond di awal periode tadi ini ya, sebanyak 184.458. Terus ada bond payable-nya 2.839.806 dolar. Nah, nilai yang di debit ini kan tidak, baru kita fokus di sininya ya. Ini kan tidak balance. Nah, terdapat selisih. Nah, selisihnya itu kita akui sebagai share premium ordinary. Sebanyak berapa? Didapat dari selisih premium. Share premium ini didapat dari share premium conversion equity ditambah bond payable-nya, terus dikurang share capital ordinary. Maka inilah selisihnya yang diakui sebagai share premium ordinary.